wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Rikanggianti, nomor absen 25 dari kelas 11F. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas remedial pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Yeni. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Mughal. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya. Daulah Mughal adalah salah satu kerajaan Islam terbesar yang berdiri di India pada tahun 1526. Adapun latar belakang berdirinya Daulah Mughal berawal dari pemimpin Mongol yaitu Babur yang berhasil mengalahkan Sultan Delhi yaitu Ibrahim Lodi. Babur sendiri adalah putra dari penguasa Fergana yaitu Umar Sheikh Mirza serta Kutluk Nigas Hanum yang termasuk keturunan Chagatal Khan. Pada usianya yang masih 11 tahun, Babur telah mewarisi Fergana dari ayahnya. Dirinya mulai berambisi sejak usia muda untuk menaklukkan Samarkand, yakni kota penting di wilayah Asia Tengah. Akhirnya Babur berhasil menguasai Samarkand pada 1494 dengan bantuan Raja Ismail I dari kerajaan Safawi. 10 tahun kemudian, dirinya mampu merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, dan mulai berusaha untuk menguasai India yang kala itu masih dipimpin Kesultanan Delhi di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Namun, karena melihat pemerintahannya tidak stabil, Babur mulai menuju Delhi untuk merebut India sehingga terjadi Perang Panipat I pada 21 April 1526. Pasca kejadian tersebut, Babur akhirnya mendirikan Daulah Mughal. Selanjutnya yaitu ada strategi dan kebijakan pada 9 masa pemerintahan kerajaan Daulah Mughal. Yang pertama yaitu pendiri Daulah Mughal yaitu Zahiruddin Muhammad Babur yang memerintah pada tahun 1526 sampai 1530. Yang pertama yaitu menyebarkan agama Islam. Selanjutnya ekspansi wilayah, menghadapi berbagai ancaman dari musuh, lalu berhasil mengalahkan mereka para musuh-musuh dalam suatu pertempuran. Yang kedua ada Humayun yaitu pada tahun 1530 sampai 1546. Yang pertama yaitu berhasil menegakkan kembali Daulah Mughal di Delhi. Yang kedua mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah. Yang terakhir yaitu menyusun kembali kekuatan di pengasingan. Yang ketiga ada Jalaluddin Muhammad Akbar yang memerintah pada tahun 1556 sampai 1605. Yang pertama yaitu menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khanshah. Yang kedua yaitu program ekspansi semakin besar. Kebijakan politik sulhul atau toleransi universal dengan tujuan agar tidak terjadi konflik umat beragama. Yaitu selanjutnya Perang Panipat II yang berhasil dimenangkan. Dan yang terakhir yaitu berhasil menguasai Agra dan Gwalior yang notabene adalah wilayah Hinduisme. Yang keempat ada Jahangir yang memerintah tahun 1605 sampai 1627. Yang pertama yaitu kekuatan militernya semakin besar. Yang kedua memadamkan kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan. Yang terakhir melakukan usaha penaklukan wilayah. Yang kelima yaitu Shah Jahan yang memerintah tahun 1628 sampai 1658. Pada masa kepemimpinan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai masa kejayaan. Lalu terkenal dengan arsitekturnya yaitu membuat Taj Mahal, Benteng Merah, dan Masjid Jama. Selanjutnya berjasa pada peradaban manusia, dan yang terakhir tegas menindak anggota kerajaan yang tidak jujur. Yang keenam ada Aurangzeb yang memerintah pada tahun 1658 sampai 1707. Yang pertama yaitu mengembalikan kedaulatan umat Islam. Yang kedua berhasil menaklukkan wilayah India Selatan yang membuat Mughal mencapai wilayah terluas. Yang ketujuh ada Bahadur Shah yang memerintah tahun 1707 sampai 1712. Yang pertama, penguasa lemah sehingga tidak mengatasi kemerosotan politik.
Pada masa pemerintahan Bahadur Shah terjadi awal kehancuran Daulah Mughal. Selanjutnya terjadi perebutan kekuasaan pada anak-anaknya. Lalu Jehandar yang memenangkan persaingan. Yang ke-8 ada Jehandar yang memerintah tahun 1712 sampai 1713. Masa kepemimpinan yang paling singkat. Selanjutnya ada diserang pasukan Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan. Jatuhnya kekuasaan Mughal pada Afghanistan. Yang terakhir ada Bahadur Shah yang memerintah tahun 1837 sampai 1857. Menentang perjanjian yang telah disepakati ayahnya, juga pengganti Akbar. Selanjutnya, faktor runtuhnya. Faktor runtuhnya kedaulahan Mughal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama, tidak adanya kejelasan lajur suksesi setelah masa kepemimpinan Aurangzeb. Selanjutnya, pola kehidupan yang mewah dan boros pada anggota kerajaan. Yang keempat, kebijakan puritanisme atau pengislaman secara paksa pada masa Aurangzeb. Yang kelima, pemaksaan ajaran Syiah. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada pemberontakan orang Hindu dan Sikh. Yang kedua, serangan Nadir Shah. Yang ketiga, serangan Ahmad Khan Durrani. Yang keempat, kekuatan Inggris East India Company yang terdiri dari 2 periode penyerangan. Kesimpulan, dinasti Mughal adalah salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Sejarah panjang dan kompleks kerajaan ini telah meninggalkan jejak yang dalam pada peradaban manusia. Dengan mempelajari sejarah kerajaan Mughal, kita dapat lebih memahami keragaman budaya dan sejarah di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kerajaan Daulah Mughal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.